Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas cara menghitung skala termometer sederhana kelas 7. Pernahkah Anda merasa demam? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita itu demam? Langkah pertama yang biasa kita lakukan adalah meletakkan tangan kita ke atas dahi kita. Barulah kita tahu, kalau saya lagi demam. Mengapa menggunakan tangan kita bisa tahu kita demam atau tidak? Karena tangan kita adalah indera peraba yang memiliki saraf. Nah, saraf itu yang memberitahu kita tubuh kita itu panas atau tidak. Apakah mengukur dengan tangan hasilnya akurat? Jawabannya tidak. Ya, kita mungkin tahu kalau tubuh kita itu sedang panas, lebih panas dari biasanya, tapi kita tidak tahu berapa suhu kita saat itu. Kalau begitu, bagaimana dong kita bisa mengukur suhu dengan akurat? Gunakanlah termometer. Sebelum kita menghitung suhu pada termometer, kita tahu dulu bahwa ada 4 jenis skala termometer. Ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan Kelvin. Namun, hanya ada satu skala termometer yang menjadi satuan internasional suhu, yaitu Kelvin. Ingat, Kelvin tidak pakai derajat. Ya, tidak pakai derajat. Ayo kita ketahui, dari berbagai jenis termometer tadi, ada kita kelompokkan menjadi titik didih, titik beku, selisih, dan perbandingan. Titik didih dari derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius. Titik didih dari Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Titik didih dari derajat Fahrenheit adalah 212 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin titik didihnya adalah 373 Kelvin. Titik beku Celcius adalah 0 derajat Celcius. Titik didihnya, titik bekunya Reaumur adalah 0 derajat Reaumur. Titik bekunya Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit. Dan titik beku Kelvin adalah 273 Kelvin. Barulah kita dapat selisihnya. 100 kurang 0, 100. 80 kurang 0, 80. 212 kurang 32, 180 derajat Fahrenheit. 373 kurang 273, 100 Kelvin. Kemudian perbandingan. Perbandingannya bagaimana dapat 5, 4, 9, 5. Caranya dengan membagi 180, 180 dan 100 ini dibagi 20. Dapatlah perbandingannya. Untuk apa perbandingan ini sih? Perbandingan ini kita gunakan dalam perhitungan nantinya. Jadi kita tidak menggunakan selisih dari 180 atau 80 dan 100. Jadi repot nanti ya. Oke, lanjut. Ayo latihan. Kita coba. Ingat, dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, yang dituju perbandingannya akan berada di atas. Harus ada di atas. Derajat Reaumur perbandingannya tadi 4. Per derajat Celcius tadi perbandingan adalah 5. Tinggal dikali 45. Setelah itu coret ya 9. 4 kali 9 36 derajat Reaumur. Nah, kemudian kita coba soal variasi lain. 52 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Di 7 adalah Kelvin, 5 berada di atas. Per Fahrenheit berikutnya, ada di bawah 9. Dikali 59. Nah, apakah langsung kayak tadi 59 selesai? Tidak, karena dia punya titik bekunya sendiri. Tadi kan itu kan 0 titik bekunya. Tapi kalau Fahrenheit itu ada kurang 32. Karena dia punya titik beku ada angka di situ 32.
Nah, ingat pengurangan harus kita selalu dahulukan terlebih dahulu. Nah, penjumlahannya terakhir 273. Ya. Baru kita buat 5/9 kali 27, betul? K dicoret 3. Berarti ini adalah 15. Ditambahkan 273. Karena dia ke titik bekunya Kelvin. Harus ditambahkan 273. Ya. Sama dengan ini 8, ini 8, ini 2. 288 Kelvin. Lalu kita coba soal variasi berikutnya yang bisa keluar. Bagaimana dengan ini? Nah, ini adalah termometer derajat V yang kita buat sendiri nih. Misalkan kita ada buat suatu termometer. Kita mau tahu nih perbandingan dengan derajat Celcius dan lain sebagainya. Di sini soalnya adalah diminta ke derajat Celcius. 52 derajat V sama dengan berapa derajat Celcius. Ingat selalu yang 7 adalah di atas 100. Kenapa kita nggak menggunakan 5? Perbandingan tadi 5. Derajat Celcius kan 5. Karena derajat V itu nggak ada di dalam keempat itu. Derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, derajat Celcius, derajat Reaumur, nggak ada. Tidak bisa diperbandingkan. Jadi kita gunakanlah yang selisih tadi. Sama dengan kerjanya dengan derajat V. Selisihkan 140 kurang negatif 20. Kurang negatif jadi gini, 140 kurang negatif 20. Nah, kurang negatif ini jadi tambah. Ya, maka saya hapus dulu ini supaya nggak terlalu penuh, nanti nggak cukup. Maka kita tahu langsung 160. Karena jadi 140 tambah 20. 160. Kemudian dikali 52. Sama kayak tadi harus dikurangkan karena dia lari. Ya, dari derajat V ke derajat Celcius lari dari V. Berarti harus dikurangi dia. Kurang negatif 20, kurangi titik bekunya. Ini harus didahulukan. Baru tambah titik bekunya Celcius 0, berarti nggak usah ditulis nolnya. Nolnya tidak usah ditulis, ya. Lanjut. Karena ini kurang negatif, berarti jadi plus. Berarti saya hapus dulu. Jadi di plus. Jadi jangan bingung dapat plus dari mana. Kan tidak ada plus, harusnya dikurang. Karena kurang negatif 20. Sama dengan ini kita sederhanakan dulu, bisa. Sederhanakan bagi 20. Dapatnya 5. Ya, dapatnya 5. Ini dapatnya 8. Oke. Jadi tulisnya 5/8 biar lebih sederhana gitu ya. Kali 52 kurang 20. 3. Tambah 20, sorry. Tambah 20. Sama dengan 72. Coret. 9. Ya, sama dengan 5 kali 9, 45 derajat Celcius. Jadi 52 derajat V sama dengan 45 derajat Celcius. Kesimpulannya, ya, yang dituju pertama, yang dituju selalu berada di atas. Yang dituju dulu selalu berada di atas, baru perbandingannya per di bawahnya itu adalah yang berasal dari mana. Yang kedua, kalau dia kurang lari dari Fahrenheit ke Kelvin, berarti harus dikurangi 32 dari Fahrenheit, baru kalau ke Kelvin tambahkan 273. Kurang selalu didahulukan dulu, ya, baru nanti ditambah terakhir setelah perhitungan dari ininya baru ditambahkan. Ya, tuh ini kan biasa. Nah, dikurang dulu, jadi dikurang dulu nih, habis itu baru ditambah. Ini di 59 ini harus dikurangkan 32 dulu, baru ditambah 273.
Dan setelah perhitungan baru terakhir ditambahkan 273 ini. Oke? Sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Bye-bye.